Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita ke channel Kaseris Manual Tech. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat review tentang Central Lock System, yaitu alat dimana part ini digunakan untuk membuka tutup pintu secara terintegrasi dari kelima pintu yang ada pada setiap mobil. Secara umum itu ada 4 pintu, kecuali bagasi belakang itu biasanya diintegrasikan oleh sebuah central lock system. Hari ini saya mendapatkan kiriman paket untuk saya pribadi dari Jakarta. Saya memesan 2 paket central lock system karena memang saya akan memasang pada beberapa mobil yang masuk ke bengkel saya. Nah teman-teman, bagi yang masih awam di aksesoris mobil, khususnya untuk mobil Kijang, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih lanjut tentang apa itu central lock system. Sebelumnya saya sudah menyinggung tadi tentang sistem kunci pada mobil. Biasanya mobil itu ada 3 komponen paling penting, yaitu remote yang dikunci itu, dan yang kedua adalah modul central lock, dan yang ketiga adalah pistol dari central lock ini yang ditempatkan pada setiap pintunya. Jadi teman-teman, dari ketiga komponen yang terintegrasi itu bisa hanya pakai 2, yaitu tanpa remote tapi hanya menggunakan central lock system, baik modul dan pistolnya. Atau juga bisa menambahkan dengan integrasi alarm modul satu lagi, yaitu modul alarm, jadi nanti bisa dikonekkan dengan remote. Tapi kalau teman-teman nggak pakai yang pertama, itu cuma pakai 2 ini, pakai modul dan pistolnya, ini bisa nanti dimainkan dari pintu driver itu untuk membuka tutup pintu yang lain. Nah, langsung saja kita akan membuka modul ini, isinya apa saja. Yang jelas teman-teman di sini nanti akan mendapatkan beberapa komponen. Salah satunya adalah ini, yang pertama terlebih dahulu adalah komponen pendukung, yaitu untuk dudukan pengait. Di sini ada 4 buah beserta dengan rujinya. Ini nanti akan diparalel dengan tuas yang dapat di lock door itu. Kita sisihkan boxnya, kemudian kita akan masuk ke konsen komponen utama, yaitu pertama kita akan mendapat kabel. Ini gulungan belum saya buka. Kemudian yang kedua ini adalah modul. Ini adalah modul yang difungsikan sebagai kontrol buka tutup pintu yang lain. Kemudian di sini kita akan mendapatkan beberapa pistol central lock, dimana yang pertama ini adalah namanya central lock induk yang memiliki 5 kabel dengan warna hijau, biru, coklat, putih, dan hitam. Ini yang induk. Kemudian kita akan mendapatkan 3 pistol sejenis, tapi yang ketiga ini hanya memiliki 2 kutub positif semua, itu bolak-balik bisa naik dan turun dengan kabel biru dan hijau. Ini untuk 3 buah pintu yang lain. Sedangkan untuk bagasi itu opsional, bisa ditambahkan dengan memparalel salah satu pintu, tapi kebanyakan yang difungsikan hanya 4 pintu, yaitu sopir, depan kiri, kemudian tengah kanan, tengah kiri, dan yang bagasi belakang itu opsional, mau ditambahin juga boleh. Kalau mau tetap manual pakai kunci juga boleh. Soalnya kenapa? Biasanya pintu belakang itu digunakan untuk pintu emergency apabila terjadi kerusakan pada sistem central lock ini. Tapi kalau teman-teman pengen full semua, baik dari depan sampai belakang itu pakai central lock, juga bisa dengan membeli satu lagi pistol seperti ini, kemudian nanti jalurnya diparalelkan di salah satu pintu bagian tengah atau depan. Jadi teman-teman,
kalau saya akan menjelaskan secara runtut itu bagaimana instalasinya, itu nanti akan ribet, soalnya ini kita akan tanamkan di dalam pintu. Untuk yang 5 kabel ini di sopir, kemudian yang 3 ini di pintu yang lain. Itu akan sangat ribet dan teman-teman pasti akan bingung. Yang jelas nanti kabel ini kalau kita buka itu akan mendapat kabel yang untuk modul, kemudian dari modul ini, dari 8 kaki yang ada ini nanti akan dikonekkan ke 4 central lock ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang penjelasan cara kerja central lock, saya akan menjelaskan pada wiring diagramnya aja. Yang jelas dari modul ini nanti kita akan masukkan itu yang pokok adalah plus aki 12 volt yang warna merah, yang sebagai penanda itu ada fuse atau sekringnya. Kemudian yang hitam itu ground atau main, ini untuk inputnya. Nah, kemudian yang warna coklat, brown dan putih ini opsional mau dipasang atau enggak. Kalau teman-teman ada remote control, ini nanti bisa diintegrasikan dengan modul yang satunya lagi, yaitu modul remote control. Tapi apabila tidak ada remote-nya, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Jadi intinya inputnya hanya 12 volt dan ground. Nah, selebihnya ada kabel warna hitam, putih, coklat, biru dan hijau, ini masuk ke yang sopir, pintu sopir. Jadi jangan salah instalasi teman-teman, untuk pintu sopir harus yang kabel 5, soalnya ini nanti untuk kontrol. Jadi teman-teman misalkan ini kancingnya ini sampean buka secara manual, ditarik gini, nanti ke 3 pintu yang lain itu juga akan ikut naik. Teman-teman jika menutup mengancing, ini nanti ketiganya juga akan mengancing. Jadi ini sebagai kontrol utama. Jadi ini lazimnya itu dipasang di pintu sopir. Nah, kemudian untuk wiring ini aslinya hanya satu induk yang 5 kabel. Yang sebelah ini kan sebelah penumpang samping, ini sama dengan ini salah gambarnya. Kalau dari pabrikan merekomendasikan ini, tapi konten di dalamnya itu isinya cuma ini. Jadi yang lain itu yang blue dan green itu 3. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting teman-teman kalau sudah beli ini dengan harga kisaran 100.000, teman-teman itu cuma instalasinya dapetin plus aki dan ground. Selebihnya tinggal colok-colok. Ini kabelnya udah sangat PNP, tinggal menaruhkan ini ke bagian pintu. Nah, kendalanya apa? Teman-teman harus gimana bisa mengakali lah, soalnya ini kan produk universal. Jadi dudukan pada pintunya ini belum tentu sama. Jadi teman-teman itu mungkin nanti harus mengebur, dan dudukan bautnya ini loh, yang 2 ini nanti belum tentu pas setiap mobilnya, soalnya ini produk universal. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan penggaris ini untuk menempatkan posisi baut. Jadi intinya ini dikaitkan di pintu. Apabila sudah PNP, teman-teman ya tinggal membaut dengan baut cacing yang ada. Nah, untuk bautnya sudah disediakan di sini, yaitu baik untuk baut yang mur cacing ataupun untuk pengait ini pengait. Nah, pengait ini gunanya untuk memasukkan jari-jari ini untuk mengonekkan dengan besi yang untuk lock yang manual. Pada pintu itu kan ada kancingannya itu yang keluar itu. Nah, ini nanti didapetin ke tuas yang di dalam yang sampai keluar, namanya door pin biasanya orang nyebut. Nah, ini nanti dijepit, diparalelkan. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Nanti opsional ini bisa dipotong, digerinda atau pakai gergaji besi. Ininya kita memahami alur kerjanya seperti itu. Baik teman-teman, sekian video review pada kali ini. Jika teman-teman berminat, silahkan beli di toko online banyak, kisaran harga 100.000. Mudah sekali pemasangannya, dan keuntungannya teman-teman nggak perlu muter-muter untuk ngunci mobil, dan lebih bagus lagi kalau diintegrasikan dengan remote. Jadi otomatis akan efisien, mempersingkat kerja teman-teman.
Nah, kemudian ya satu lagi sebelum saya tutup video ini, kesulitan yang kedua itu adalah memasukkan kabel-kabelnya ini ke setiap pintu. Jadi ini benar-benar PR banget untuk instalasinya. Tapi kalau cara kerjanya, konsep instalasinya itu mudah. Yang ribet itu cuma yang ngumpetin kabelnya, nanti masukin di sela-sela engsel pintu. Terus ini soalnya setiap pintu nanti buka door trim, jadi sampean harus buka triplek, atau mungkin mobil yang sudah baru itu pakai yang plastik itu nanti harus buka pintunya. Itu teman-teman, sekian video review kali ini, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen tentunya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.